Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu tuh hordeng mas, seperti kena angin lah, wush gitu loh, biasanya kena Jadi angin. bergerak gitu. Bergerak, ya. Hordenya itu kayak ketiup angin gitu. kencang. Ternyata teman-teman tuh memang ada di sini tuh, memang ada. Berarti menunjukkan bahwa kantor ini tuh ada makhluk lain gitu loh mas. Ternyata di pojokan itu mas, sebelah utara itu saya mencium bau wanginya sekali mas. Ternyata betul di situ ada bau wangian. Itu adalah sosok seorang wanita mas, seorang wanita itu zaman Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Garpu Channel. Gambaran peristiwa dulu Garpu. Kali ini Garpu Channel kedatangan narasumber yang berprofesi sebagai penjaga malam di kantor. Dia bekerja kesehariannya itu di kantor jaga malam. Nah, tentunya dia memiliki cerita mistis ketika berjaga malam di kantor. Bagaimana cerita dari narasumber kita kali ini? Kita simak. Selamat malam, Mas Solih ya? Mas Solih. Iya, betul. Nah ini Mas Solih, bagaimana cerita atau kisah mistisnya Mas Solih ketika berjaga malam di kantor yang Mas Solih jaga? Silakan untuk diceritakan. Ya, saya akan bercerita pengalaman pribadi saya sebagai penjaga malam. Saya pertama kali bekerja itu tahun 2014 mas. 2014. Ya. Saya baru pertama bekerja kurang lebih 7 bulan. Saya itu mengalami kejadian aneh dan menyeramkan lah. Terus saya belum melaksanakan bekerja aktivitas sebagai jaga malam, itu saya kebetulan tetangga itu saya ikuti tahlilan malam Jumat Kliwon. Setelah selesai melaksanakan tahlilan, saya terus melakukan berjalan jaga malam. Sudah sampai di kantor, suasananya itu nggak karuan mas, menyeramkan sekali. Saya sudah sampai kantor, duduk baru berapa menit lah, tiba-tiba telepon itu berdering. Saya deketin, saya angkat, kok tidak ada jawaban mas. Saya taruh, saya kembali lagi duduk. Saya sekitar berapa menit, saya ngalamin lagi mas, telepon itu berdering lagi. Saya deketin lagi, saya angkat, tidak ada jawaban lagi. Sampai 3 kali mas. Itu saya, ini sih apa yang terjadi, apakah ini suatu apa caranya main-main atau apa, saya abaikan mas. Nah setelah itu saya duduk lagi merenung. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu tuh hordeng mas, seperti kena angin lah, wush gitu loh, biasanya kena Jadi angin. bergerak gitu. Bergerak, ya. Hordenya itu kayak ketiup angin gitu. Kencang. Nah itu sekitar jam berapa mas kira-kira itu waktu sekitar, jaga malam itu? Jaga malam saya berangkat itu sekitar jam 9 dari rumah lah ya. Jam nyampe kantor itu saya jam 10 lah, lebih lah itu saya malam itu. Nah setelah itu hordeng itu diam, saya diam. Tahu-tahu ya sekitar kurang lebih itu 20 menit terdengar keras sekali di luar mas. Wah, saya penasaran suara apa itu di luar. Saya kira seperti pot dilempar atau apa. Saya penasaran kan, saya keluar mas. Saya keluar,
saya buka pintunya, kok dari jauh di sana tuh ada suatu benda, Mas. Saya penasaran, deketin benda itu. Ternyata benda itu adalah sebuah gayung. Saya pegang, saya ambil, saya nggak berpikiran ada tanda apa ini, kok ada sebuah gayung. Ternyata lemparan suara yang saya dengar di luar tuh keras, ternyata ini kok ada sebuah gayung itu, Mas. Sebuah gayung itu saya nggak habis pikir apa ya ini yang saya mau, pikiran yang di dalam pikiran saya lah gitu. Saya tahu-tahu saya ambil gayung itu, saya lemparkan ke bak. Saya lemparkan begitu saja. Saya tidak habis, pokoknya enggak pikiran, enggak inilah, pokoknya langsung aja saya lemparkan ke bak. Karena takut, panik juga. juga. Saya waktu sendirian lah itu ya. Saya situ sendirian, Mas, jaga malam, rasanya merinding nggak karuan. Saya tidak habis pikir, lempar saja. Ternyata masuk ke dalam bak. Terus saya kembali masuk ke dalam kantor. Sudah itu saya merenung, saya telepon, Mas, ke teman saya, nggak tahu beradaannya di mana waktu itu teman saya. Saya bilang, maaf Lur, pada di mana kalian itu? Saya tuh suasananya di kantor tuh beda gitu. kayak biasanya. Iya, seperti biasanya. Saya tuh jaga, seperti begini gitu. Saya alami banyak gangguan. Ternyata ya itulah, saya tuh ada telepon berdering, gordeng seperti kena angin, ada suara ini gimana? Saya harus gimana nih, teman-teman? Udah begini aja, jangan keluar aja. Wah, saya keluar, tuh, ikutin himbauan lah, himbauannya anjuran teman ya, itu yang ditelepon. Iya, itu saya gangguan itu segala macam. Saya keluar, saya nunggu di perapatan itu, Mas. Setelah saya nyampe di perapatan, saya telepon temennya lagi, saya sudah di perapatan nih, gimana? Oh ya, saya bentar lagi nyampe ke situ, nemuin jenengan. Ya, sudah nemuin saya, terus saya sama teman masuk ke kantor. Ayo sama saya ke kantor saya. Iya, ditemenin. Iya, ditelepon itu, Mas. Kemudian ya saya cerita panjang lebar tentang kejadian-kejadian yang dialami malam itu. Waktu itu pas malam Jumat Kliwon, Mas. Waduh, saya akhirnya cerita terus terang, suasana sini tuh beda. Kenapa ya teman-teman? Tahu-tahu aku telepon, ya itu gordeng itu seperti kena angin, ada suara keras sekali. Saya bingung lah, saya cerita apa adanya ini. Saya menurut penjenengan itu gimana, Lur? Menurut pandangan penjenengan, saya itu orang awam. Penjenengan mungkin punya ilmu kebatinan atau ilmu ibaratnya secara kejawen. Monggo lah penjenengan menurut itu gimana suasana di kantor ini gitu. Nah, setelah saya konfirmasi, saling konsultasi gitu, ternyata teman-teman itu memang ada di sini tuh, memang ada. Berarti menunjukkan bahwa kantor ini tuh ada makhluk lain gitu loh, Mas. Memang menunjukkan kenyenengan bahwa makhluk itu ada gitu loh. Tapi saya juga berarti makhluk itu memang ada ya. Jadi seolah-olah tuh ada yang meninggal itu bukan jasadnya yang kembali, cuma salah arwahnya yang datang gitu loh. Menunjukkan bahwa oh ya, saya tuh alamnya beda, saya juga di sini. Oh ya, saya berpikir seperti itu. Ya udahlah, terus saya harus gimana, Lur? Ya jenengan tenang aja, pokoknya ya rasa
takutnya itu jenengan itu hilangkan lah, ibaratnya untuk memang ada gitu sosok alam gaib itu ada gitu. Oh ya udah, saya berpikir itu ya, saya ikutilah anjuran teman saya Mas. Jadi saya tidak habis pikir, wah ternyata menjaga malam itu saya mengalami seperti ini. Saya barulah rasanya di 2014 saya mau bekerja sebagai penjaga malam kok mengalami seperti ini. Saya tuh memang merinding awalnya memang karena. Nah setelah itu saya berangkat 1 hari atau 2 hari, malam itu saya pas kebetulan lewat tempat teman saya Mas. Saya lewat dari jauh, tahu-tahu tuh ada orang, seperti ada orang itu melihat dari gorden Mas. Setelah saya itu masih di kantor. Masih di kantor. Cuman posisi kantornya sama, maksudnya lewat temen, berarti kantor temen maksudnya. Iya gitu. Betul, lewat kantor teman. Saya melihat dari jauh, kok seperti melihat dari gorden. Wah, kayak ada orang melihat. Iya, ada melihat. Kok saya deketin, ternyata nggak ada. Saya ibaratnya saya sapa atau saya panggil ke orangnya, namanya Rudi. Rud. Dia nggak. Dikiranya Rudi. Iya, di dalam itu ada Rudi, itu yang menengok dari hordeng itu. Ternyata nggak ada Mas, dia nggak menyapa, terus maksudnya tidak tidak menjawab, dan saya panggil 3 kali diam aja. Dia diam aja. Tapi posisi masih di situ aja, masih yang di situ sosok aja. itu. Iya, dari jendela itu. Iya betul Mas. Wah saya bener nih, saya udah bener-bener merinding Mas. Waduh, udah keringat wajah tuh pucat sekali Mas. Ya udah, saya diam, saya merenung, saya tidak habis pikir Mas. Kenapa ya saya mengalami seperti itu? Ternyata penjaga malam itu tidak segampang. Ternyata ya di dalam semua ruangan yang saya jaga ternyata ada di pojok atau dimanapun itu ada. Cuma kebetulan yang di kantor saya yang ini tuh belum pernah menemui gitu loh, wujud aslinya Mas gitu loh. Yang baru saya nggak muncul. Cuman suara, iya, ada barang dilempar, itu yang saya alami. Nah, setelah itu saya jaga malam lagi ya kurang lebih itu 4 hari atau 5 hari Mas. Saya itu pas kebetulan lewat pintu gerbang kantor saya sendiri, saya ingin lewat situ. Ternyata di pojokan itu Mas, sebelah utara itu saya mencium baunya sekali Mas. Itu bawang. Nah bawangnya itu dia tidak menunjukkan sosok itu wujud yang aslinya seperti apa, tahu-taunya baunya wangi. Cuma bau aja gitu. Iya, bau aja. Nah setelah itu saya ya sehari lah, saya pas kebetulan saya ditugasi siang, waktu itu ada acara kantor saya itu. Iya, saya tanya ke teman-teman yang ada di situ, ternyata betul di situ ada bau-bau wangian. Itu adalah sosok seorang wanita Mas, seorang wanita itu zaman Belanda itu yang saya menurut informasi dari teman yang dia tahu, yang pernah lihat. Iya, yang pernah lihat. Mas Wali sendiri tidak sampai wujud, betul, cuman baunya aja. Tapi temannya Mas Solih pernah sampai melihat wujudnya itu berbentuk seorang perempuan pakai baju kayak nona-nona Belanda. Iya, nona-nona Belanda lah. Baunya wangi sekali. Iya, saya jadi sifatnya itu mereka itu nggak mengganggu lah Mas ya. Mungkin ingin berinteraksi. Iya, interaksi gitu loh terhadap
saya pribadi sebagai penjaga malam di situ mas. Gimana sih ya mas, namanya jaga malam sendirian itu kan di kantor lagi iya, harus menjaga aset aset kantor, iya aset kantor juga harus menjaga rasa takut ya, iya, melawan apa istilahnya hawa-hawa yang kayak gitu ya, kan, betul, yang namanya mas. Iya. makhluk halus, makhluk gaib kan dimanapun tempat pasti ada. Betul ya. Karena kita memang hidup berdampingan, cuman Iya. kita tidak bisa melihat, kadang paling hanya bisa merasakan ketika ada gesekan atau ada apa istilahnya hawa aura dari makhluk gaib itu kita merinding gitu ya, kan. betul. Hawanya bikin takut lah ya, Takut, mencekam iya. seperti itu. Itu mas. Kemudian ada cerita lagi selain yang malam Jumat Kliwon itu Mas Solih menjaga kantor, atau hanya itu aja dari awal bekerja sampai sekarang masih bekerja di sana, atau sudah resign mas. atau sudah keluar ya? Iya, sudah keluar saya. Mungkin sebagai penjaga malam. betul. Iya, itu yang saya alami lah. Iya, saya setelah yang saya alami waktu itu ya, yang mungkin yang suara itu mau seperti hordeng ini, saya setelah itu udah tidak mengalami lagi mas, sama sekali. Memang di ruang pojok itu gelap, tidak berlampu, karena sudah sering dipasang lampu, sering putus mas. Mati lagi, Iya, mati lagi nggak iya, lama gitu. Nggak lama, iya betul seperti itu. Mungkin penghuninya tidak mau kasih penerangan. Iya, kasih penerangan betul mas. Seperti itu. Itu yang saya alami. Alhamdulillah tidak ada mengalami yang keanehan dan sangat menakutkan lagi. Nggak ada ya, Nggak cuma ada. itu ya. Iya, yang saya alami yang saya waktu itu ya seperti itu mas. Suara telepon berdering, hordeng, terus seperti kena angin, suara keras banget. Itu saya sangat waktu itu ya memang saya rasanya takut, bener-bener wajah itu pucat sekali mas. Saya orang awam ya mas, namanya saya itu bekerja juga, saya mengalami benar-benar ini dahsyatnya di malam itu gitu. Saya pas kurang lebih 7 bulan itu saya bekerja mas. Ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman, sedulur semua di luar sana. Begitulah cerita dari narasumber ya, Mas Solih sebagai penjaga malam yang memang tidak mudah dan bukan pekerjaan yang sepele untuk menjaga malam di suatu kantor yang tentunya cukup berat untuk menjaga aset, barang-barang milik kantor, harus menjaga juga batin kita, ketenangan kita untuk menangkal hal-hal yang di luar nalar seperti tadi Mas Solih ceritakan seperti itu. Ya mudah-mudahan Mas Solih selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bekerja tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Seperti itu ya Mas Solih ya. Iya betul. Terima kasih untuk teman-teman Garpu Channel di luar sana, dan bagi teman-teman atau subscriber Garpu Channel mempunyai cerita mistis atau mempunyai cerita horor, silahkan DM di Instagram Garpu Channel, ataupun ingin menjadi narasumber di sini di Garpu Channel, silahkan DM di Instagram Garpu Channel. Nanti kita akan undang, kita akan bagikan cerita jika memang ada cerita dari teman-teman di luar sana. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe untuk Garpu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.